Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Keti. Selamat hari Minggu juga Kak Riyama. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pasti adik-adik di rumah semangat sekali ya Kak Riyama untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tentu saja Kak Keti, pasti adik-adik semangat dan sukacita sekali hari ini. Karena sudah 2 minggu kita tidak bertemu dengan adik-adik dalam ibadah online. Kalau adik-adik sudah semangat dan penuh sukacita, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian pop rohani, Matahari Bersinar Terang dan Jalan Serta Yesus. Kita pakai gerakan ya Kak Keti. Siap Kak Riyama. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Sebelum kita masuk dalam kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Sambil bangkit berdiri yuk. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia yang mati. Haleluya, mari kita berdoa, anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Kau bangunkan jiwaku,
Kau bangunkan jiwaku, Bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku Ya puaskan Tuhanku, kehausan jiwaku. kehausan jiwaku. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat, dan maksudnya anak-anak sekolah minggu agar mengikutinya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, pada hari itu, juga anakmu laki-laki juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya di dalam 6 hari. dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu memberkati hari itu dan mengkuduskannya. dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan anak-anak sekolah minggu agar mengikutinya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, selama 1 minggu ini, pasti adik-adik pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan ya, Kak Riyama? Bukan hanya adik-adik Kak Keti, kita juga pastinya. Apa saja sih Kak Keti perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan itu? Perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Tuhan itu banyak sekali loh, Kak Riyama. Lalu? Contohnya,
seperti berbohong dan juga melawan orang tua, Kak. Oh, lalu apa yang harus kita lakukan Kak Keti ketika kita sudah melakukan semuanya itu? Yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa kepadanya, Kak. Oh begitu ya Kak. Kalau begitu sebelum kita masuk ke pengampunan dosa, mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 178 ayat 1 Kak, yaitu Roma Tuhan Yesus. Sambil adik-adik bangkit berdiri ya. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangoluho, asa porseaho, masaya suhatai muse, molo iya siando sape. Sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi. Marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita, anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikutinya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami Ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik sekali ya Kak Keti. Walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa kita. Iya, sekali karya. Dan tidak hanya itu aja loh, Kak. Tuhan Yesus juga adalah penolong bagi kita yang berjanji akan memberikan surga sebagai hadiah keselamatan. Wah, sungguh Tuhan Yesus itu baik sekali ya Kak. Kalau begitu, sebelum kita membaca ayat hafalan, mari kita menyanyikan lagu pujian pop rohani. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Firman Tuhan yang menjadi epistel dan ayat hafalan minggu ini dari Amos 5 ayat yang ke-24. Tentu semua anak-anak sekolah minggu sudah menghafalnya dengan baik, tapi mari kita bersama-sama anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Berbahagialah orang Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. serta memeliharanya. Amin. Amin.
Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 709 ayat 1, Yesus mengasihi Iau. Sambil kita bangkit berdiri ya. Yesus mengasihi Iau, bibeli mandok tuau, nagale met peau, tong dona punaau. Yesus Tuhanku, na punaau. Sai pos rohaku bibel mandok tuau. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saat ini kakak akan memberitahukan warta sekolah minggu. Harap diperhatikan ya. Yang pertama, ibadah online sekolah minggu. Hari ini adalah hari terakhir ibadah sekolah minggu di tahun 2020. Ibadah online selanjutnya akan dimulai tahun depan ya adik-adik. Yang kedua, absensi anak sekolah minggu. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengisi absensi sekolah minggu bisa melalui link absensi online atau info dalam grup kelas. Absensi yang baik dan benar adalah sebelum adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu atau sebelum pukul 8 pagi ya. Yang ketiga, kelas online sekolah minggu. Hari ini adalah jadwal kelas online sekolah minggu melalui aplikasi Zoom ya adik-adik untuk adik-adik Horong 2, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kelas online dimulai pukul 9 pagi. Undangan link akan dibagikan oleh kakak guru kelas dalam WhatsApp grup kelas ya adik-adik. Jadi sampai bertemu di kelas online ya adik-adik Horong 2. Yang keempat, 5 anak sekolah minggu Horong 3 terbaik dalam aktivitas storytelling dengan tema life skill. Kegiatan anak sekolah minggu selama pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang kelima, aktivitas anak sekolah minggu Horong 2. Aktivitas adik-adik sekolah minggu Horong 2 yaitu kelas 1, 2, dan 3. Minggu ini adalah membuat bunga ayat emas. Dalam aktivitas ini akan dipilih 6 yang terbaik ya adik-adik dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama,
keserasian atau komposisi dan perpaduan warna. Yang kedua, kerapihan. Yang ketiga, kecepatan waktu adik-adik dalam mengirim karya aktivitas. Karya aktivitasnya harus berupa foto adik-adik beserta hasil karyanya ya. Dapat dikirimkan ke kakak guru kelas melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Untuk pemenangnya ada hadiahnya loh. Jadi semangat ya adik-adik. Yang keenam, Natal Online Sekolah Minggu. Natal Online Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 7 malam. Informasi mengenai Natal akan disampaikan kakak kelas masing-masing pada grup kelas masing-masing. Adik-adik, jangan lupa ya untuk ikutan. Yang ketujuh, berikut ini informasi guru dan anak sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 9 November sampai dengan 22 November adalah sebagai berikut ya adik-adik. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman kita dan guru sekolah minggu yang berulang tahun ya. Yuk kita angkat jempolnya yuk. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kelas 1 dengan judul Di Surga Nanti. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Satu, dua, tiga, mulai. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan tidak lupa adik-adik juga menyiapkan Alkitab serta buku tulisnya ya. Kalau begitu, Karyama dan juga adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pujian pop rohani seperti Rusa Rindu.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, terlebih adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan, terimalah pujian kami, pujian adik-adik sekolah minggu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Iya, kita berjumpa kembali di ibadah online yang terakhir ya kakak-kakak ya. Iya, ibadah online terakhir. Tapi jangan langsung tidak ibadah nantinya di hari-hari minggu berikutnya. Beribadah dengan orang tua di rumah masing-masing dalam ibadah online yang dilakukan gereja. Nanti kita masuk kembali di bulan Januari bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kita terus berdoa agar pandemi virus corona boleh cepat selesai dan kita boleh beribadah di gereja yang kudus ini bersama-sama dengan teman-teman kita dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari kitab Yohanes 10 ayat yang ke-24. Maaf, Yohanes 11 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Boleh dilihat di layar. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai khotbah, mari kita saksikan cerita Lazarus dibangkitkan oleh Yesus di dalam layar televisi kita. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, kita sudah melihatnya dan kita sudah menyaksikannya. Tentunya kematian itu tidak boleh dielakkan oleh manusia. Tentunya kematian itu juga tidak boleh manusia mengelak-elaknya. Karena kematian itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang akan sampai kepada surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka ketika kita mendengarkan berita kematian, aduh, seram sekali kan? Mungkin ada yang ketakutan. Ada ketika keluarganya yang meninggal, kita juga merasa sedih. Tapi adik-adik juga pasti merasa ketakutan di rumah. Karena apa? Takut hantunya gentayangan. Pasti ada yang takut. Tetapi itu tidak ada. Itu hanya pikiran kita yang mengatakan bahwa manusia itu ketika mati gentayangan menjadi hantu. Bukan.
Tetapi manusia ketika dia mati, dia akan ditempatkan oleh Allah sebelum hari penghakiman yang terakhir. Dan mereka akan dibangkitkan, dibawa ke tempat singgasana yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu sorga. Maka melalui firman Tuhan kita hari ini, kita boleh melihat cerita tadi di mana Marta, di mana Maria, saudara Lazarus yang meminta Yesus agar datang ke rumahnya ketika Lazarus mengalami sakit. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus menjawab bahwa dia masih akan berada di tempat ketika Yesus dijumpai selama 2 hari lagi. Dan Yesus juga memperingatkan kepada Marta bahwa penyakit itu tidak akan membuat dia mati. Tetapi penyakit itu menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita boleh lihat di ayat 4. Ketika Yesus mendengarkan kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus saat itu sudah mati. Ketika Marta saudaranya menjumpai Yesus. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kuasanya bahwa dialah sebagai kebangkitan dan hidup orang-orang yang percaya. Kebangkitan hidup orang-orang percaya. Maka adik-adik, ketika kita masih boleh hidup di tempat ini, di dunia ini, ketika hidup batinia kita masih boleh kita jalani, mari mempergunakan waktu itu. Mari mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Mari melakukan kebaikan sebaik mungkin. Dan jangan pernah bosan-bosan melakukan kebaikan. Karena waktu yang dikasih oleh Allah, waktu yang diberikan Allah adalah kesempatan kepada kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk memuliakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang menerima kehidupan kekal itu? Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu berarti ada kehidupan yang kekal ketika Yesus membangkitkan orang-orang percaya. Maka untuk itu adik-adik, siapa yang boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Hanya orang-orang yang percaya. Hanya orang-orang yang percaya. Bila kita benar-benar percaya kepada Kristus, bila kita benar-benar pengikut-pengikut Kristus yang setia, maka adik-adik akan melakukan sesuai dengan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Berbuat baik, menolong orang tua, tidak mau berbohong, menolong sesama, mau menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, tidak bandal, tidak melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena dia memiliki teladan dari Kristus itu sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan kasih di dalam hidupnya. Maka ketika kita mampu melakukan hal itu, maka kita
boleh menerima kehidupan yang kekal walaupun kita sudah mati secara batin, secara jasmani, tetapi kita akan hidup nantinya secara rohani di tempat yang telah Tuhan tentukan, yaitu surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Dia tidak akan menerima kehidupan yang kekal. Dia tidak akan menerima kebangkitan yang disampaikan oleh Kristus di dalam hidupnya. Kita boleh melihat di Ibrani pasalnya yang ke-20 di Wahyu pasalnya 20 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan mendapatkan penghakiman yang terakhir, yaitu nanti di perapian yang kekal. Mereka akan dicampakkan kepada api yang kekal sehingga mereka tidak akan menerima kehidupan yang kekal itu. Maka jangan takut kawan-kawan ketika kita akan dipanggil Kristus nantinya, yaitu ketika kita mati. Karena Allah telah mengalahkan kematian itu dan Allah juga nanti akan membangkitkan kita orang-orang percaya ketika waktu penghukuman yang terakhir. Maka seperti Amang bilang tadi, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari pakai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, melakukan hukum-Nya di dalam hidup kita. Dengan demikian juga kita boleh melakukan kebaikan kepada saudara kita, terlebih kepada orang tua kita, dan kita akan menjadi anak-anak yang membanggakan di dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua, jadilah anak-anak yang tetap setia kepada Kristus dan percaya kepada Kristus di dalam hidup kita. Tuhan menguatkan adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, anak-anak-Mu, supaya kami tidak takut akan kematian yang akan datang menghampiri hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah mengalahkan kematian itu, dan Tuhan akan membangkitkan kami, orang-orang yang percaya, sehingga kami kelak boleh bersama-sama dengan Engkau di tempat kemuliaan Tuhan, yaitu surga. Biarlah kami tetap yakin dan percaya akan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin dimatangkan, sehingga kami semakin dikuatkan melalui iman kepercayaan kami kepadamu, sehingga kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati Tuhan adik-adik kami sekolah minggu di dalam masa pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap perjalanan kehidupan mereka. Jangan biarkan adik-adik kami jatuh ke dalam kekuatan dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun mereka, sehingga mereka mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Berikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan di dalam sekolah mereka, dalam menerima pengajaran yang disampaikan guru mereka. Terlebih ya Tuhan, melalui pesan nasihat yang disampaikan orang tua mereka, agar kiranya boleh anak-anak-Mu yang telah Tuhan titipkan di keluarga mereka masing-masing
menjadi anak-anak kesukaan, anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Terlebih ya Tuhan, membanggakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua mereka dimanapun berada, baik di dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga orang tua daripada adik-adik kami boleh menuai dari hasil setiap pekerjaan dan usaha mereka untuk memberikan keperluan anak-anak yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka dan menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 22 November ini. Biarlah kasih setiamu senantiasa di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung setiap hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada mereka, agar kiranya boleh mereka memakainya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka dan orang lain yang berada di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada adik-adik kami yang sedang sakit saat ini, terlebih orang tua juga Tuhan, daripada adik kami Claudia Boru Samosir yang kurang sehat dan dalam tahap penyembuhan. Kiranya Tuhan melalui bilur-bilur darah-Mu yang kudus boleh menyembuhkan orang tua kami itu, dan boleh melalui tangan para medis yang Tuhan berikan sehingga orang tua kami menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Berikan kekuatan kepada orang tua kami, ibu kami yang merawat ayah kami. Biarlah sukacita dan semangat yang daripada Tuhan boleh terlihat dari ibu kami, agar ayah kami semakin sehat, semakin kuat dalam menjalani tahap penyembuhannya. Dan kuasa-Mu lah Tuhan yang senantiasa menyertai Papa kami, Papa Claudia, sehingga boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang memberikan waktu mereka untuk mengajari setiap anak-anak-Mu. Berkati dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terlebih ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan, dan berkati juga ya Tuhan yang sedang menantikan jodoh mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang calon pendeta. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan ya persembahannya. Nanti persembahannya diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Sambil adik dibangkit berdiri ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang kudus, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan sampai bertemu dalam kelas online untuk adik-adik Horong 2. Tuhan Yesus memberkati.